Sobat Gen, V lagi sendirian. Enaknya kalau sendirian itu bebas, ya kan? Mau ngapain aja. Anyway, sekarang lagi jalan-jalan pelesirannya. Ini deket banget sama tempatnya kita, deket studionya Gen FM. Sudah ada di Balmon, Surabaya. Balmon itu adalah Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio kelas 1 Surabaya. Kalau dipanjangin agak pusing ya, jadi panggilannya Balmon. Kita bakal ngobrol, kenalan sama Balmon kayak gimana. Jadi kalau penasaran, ikutin jalan-jalannya. Gen 103,1 FM, teman terbaik buat kamu. Seperti yang V bilang tadi Sobat Gen, kalau V tuh lagi jalan-jalan gitu, saking jauhnya, jalan aja gitu sampai. Pelesirannya kali ini Papi tuh ada di Balmon. Seperti yang kamu juga udah dengerin kemarin-kemarin, udah dikasih tahu bakal jalan-jalannya ke Balmon. Balmon ini apa sih, nanti kita kepoin ya. Tapi yang jelas V udah datang ke tempat ini ya, di Balmon ini, udah siap di depannya V. Kita ngobrol aja ya Sobat Gen ya. Selamat malam. Selamat malam. Nah ini kenalannya ada dua mas. Saya panggilnya mas aja ya biar deket ya. Nggak apa-apa ya Pak ya? Biar keren. Iya, daripada saya manggil sayang nanti ngelama jadinya Pak. Ada di sini ada Mas Supriyadi, Kepala Balmon SFR kelas 1 Surabaya. Terus sama Mas Hendri Pribadi. Bener ya? Mas Hendri ini pejabat fungsional pengendali frekuensi radio ahli muda. Oke, baik. Sekarang kita bakal ngobrol seputar Balmon dulu. Kita kan taunya Balmon terus yang kemarin sempat diinfokan juga katanya kayak ngancurin radio-radio apa yang ilegal kayak gitu-gitu. Nah, ini apa sebenarnya untuk Balmon sendiri ini apa sih? Perlu kami sampaikan. Jadi Balmon itu Balai Monitoring. Oke. Balai Monitoring yang ada di Surabaya. Balmon itu merupakan kepanjangan Ditjen SDPP yang ada di Surabaya. Tempatnya itu di ibu kota provinsi. Itu keberadaannya. Oke, ini bagiannya sebenarnya pemerintah atau swasta atau gimana? Kalau bicara pemerintah swasta, kita ini pemerintah. Jadi pemerintah di bawah Kementerian Kominfo yang ada di provinsi. Oke, nah kalau tujuannya sendiri Balmon ini untuk apa? Ini mungkin ke Mas Hendri dulu. Baik, tujuan Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio ini adalah untuk mengawasi dan mengendalikan penggunaan spektrum frekuensi radio. Kalau Balai Monitor kelas 1 Surabaya, dia mengawasi dan mengendalikan penggunaan frekuensi di Jawa Timur. Baiklah, berarti ini bisa dibilang Balmon ini, Balai Monitor ini bukan hanya di sini ya? Untuk daerah, untuk Surabaya cuma satu ini? Ya, jadi keberadaan Balmon ini seluruh Indonesia itu ada 35. Tempatnya itu di ibu kota provinsi. Nah, di Surabaya ini membawai wilayah Jawa Timur. Wilayah kerjanya Jawa Timur. Khusus untuk Jawa Timur saja. Jawa Timur, kotanya ada di Surabaya. Wilayah kotanya, kantornya ada di Surabaya. Berarti cuma satu aja berarti ya? Cuma satu. Cuma ngurusinnya se-Jawa Timur. Jawa Timur. Wah, di sini kalau kamu tahu ya Sobat Gen, mungkin V harus ngasih tahu tempatnya di mana sih gitu kan ya. Deket banget sama kita, tetanggaan banget. Tetanggaan banget ini Sobat Gen. Jadi untuk pengawasan secara keseluruhan itu ada apa kriteria-kriteria khusus nggak dari Balai Monitoring? Untuk misalnya, ini radio atau tempat-tempat yang harus diawasin atau frekuensi seperti apa gitu, Mas Hendri? Baik, jadi pengawasan dan pengendalian frekuensi ini dilakukan untuk semua band frekuensi. Band frekuensi itu ada ketentuan-ketentuan teknis dalam penggunaannya, mulai dari seluler, ISP, radio, televisi, dan yang lain. Yang lain itu maksudnya pokoknya yang berhubungan sama menggunakan frekuensi-frekuensi itu diurusin sama Balai Monitoring. Iya. Oke, Balai Monitoring kalau di Surabaya ini udah berapa lama? Lama banget ya? Dari belum lahir saya pasti. Loh, Mas Hendri jangan ketawain gitu dong. Iya. Sudah Mbak. Udah lama banget ya. Udah lama banget ya dibentuknya ya untuk ngurusin itu ya. Jadi berdirinya nama Kominfo itu tahun 2015. Nah itu nama Kominfo yang sebelumnya itu berhubungan. Sebelum berhubungan juga namanya Kanwil Parposten. Nah itu urutannya. Gitu. Sebelum Balai Monitoring ini berarti udah ganti nama? Ganti nama. Sebelumnya. Ya, sebelumnya.
Untuk balai pertama kali monitoring, itu namanya Kanwil Parkoster. Oh, terus berganti lagi jadi balai monitoring itu tahun kapan? Tahun 2000 2000. itu namanya Balai monitoring. Balai monitoring. Berarti udah lama banget ya Iya, iya. di sini ya. Wah, sekarang pengen tahu kalau misalnya kita bikin kayak frekuensi gitu emang harus lapor ya ke balai monitor. Kalau bikin radio kan harus kayak nentuin frekuensi apa segala macam itu loh. Jadi gini Mbak, apa namanya kalau mau menggunakan frekuensi itu kan harus memiliki izin. Pertama, apakah itu jenis penggunaan untuk komersil, apakah itu untuk penyiaran. Jadi kalau untuk perizinan untuk penyiaran pasti dari penyelenggara sendiri memastikan ke Balmon itu apakah ketersediaan kanal frekuensi masih ada. Itu biasanya dari penyelenggara penyiaran pasti komunikasi dengan Balmon. Kalau untuk yang konsesi atau untuk komersial itu kita bisa pelayanan perizinan melalui by online. Jadi tidak perlu lagi ke kantor. Itu mulai kapan mulai online? Atau dari dulu atau karena pandemi akhirnya online juga semua? Gimana Mas Hendri? Baik, jadi perizinan online ini dimulai pada tahun 2018. Udah lama ya. Ini kan ya salah satu program nasional, Mbak. Jadi salah satu program nasional, hampir semua sekarang perizinan melalui online. Pun demikian dengan izin frekuensi. Jadi kalau calon pengguna frekuensi ingin punya izin bisa diajukan secara online. Di Balmon itu kami menerima untuk berkonsultasi seperti tadi disampaikan Bapak Kepala Balai. Jadi kami menerima konsultasi bagaimana mekanisme izinnya, bagaimana persyaratan yang harus disubmit seperti itu. Oke. Tapi kalau misalnya kan ada suka frekuensi keganggu nih karena ada break-breakan kayak gitu-gitu tuh ganggu kan jadinya. Itu juga dapat ini nggak sih kayak maksudnya dicari juga nggak yang break-breakan yang suka kena sanksi juga nggak sih? Ya itulah karena frekuensi kan merupakan sumber daya alam yang terbatas. Jadi harus diatur. Kalau penggunanya itu sembarangan pasti akan mengganggu pengguna yang frekuensi yang lain. Makanya itu harus memiliki izin. Kalau frekuensi liar atau penggunaan perangkat yang liar, ya kita akan lakukan penertiban. Begitu secara rutin. Tapi kalau penertiban berarti sanksinya dikasih dari Balmon sendiri. Oh ini kena sanksi karena misalnya ilegal gitu. Ada yang ilegal frekuensinya apa? Yang sih dari pihaknya Balmon. Ya kita ini punya penyidik juga di kantor Balmon. Kita ini kerjasama dengan Polda dalam hal penertiban. Kalau ditemu kenali adanya perangkat maupun frekuensi ilegal, pasti kita akan tindak sesuai dengan undang-undang, terutama undang-undang telekomunikasi. Telekomunikasi itu ada unsur pidana. Ada juga yang sekarang undang-undang Cipta Kerja sifatnya administrasi. Seperti itu Mbak. Tapi kalau misalnya gini contoh lah kita kan radio gitu kan mau bikin frekuensi gitu kayak 103,1 gitu. Nah itu kalau kita mau nentuin sendiri apa boleh atau tunggu ya cari yang kosong aja ya frekuensinya. Kan tadi katanya ketersediaan kanal yang kosong gitu kan. Atau mungkin ada disubkan misalnya sarannya kesini aja deh biar terang atau apa kayak gitu dari Balmon. Syaratnya apa tuh kalau Mas Hendri gimana? Jadi gini Mbak, untuk tadi pertanyaannya misal mau pakai frekuensi berapa, itu ada mekanismenya sendiri. Mekanisme dalam proses perizinan itu namanya mekanisme penetapan frekuensi. Jadi ketika calon pemohon mengajukan, itu nanti sudah ada prosesnya. Proses akhir adalah penetapan frekuensi, baru ketahuan dia itu frekuensinya di berapa. Hal ini tertulis secara letterless di izin stasiun radionya. Jadi mekanismenya seperti itu. Tidak bisa serta-merta iki kosong wis tak gawin, gak iso Mbak. Ya kali aja kan biasanya gampang-gampangannya gitu ya Sobat Ken ya. Jadi nentuin sendiri apalagi sekarang kan banyak egoisnya ya. Kayaknya cakep nih kalau misalnya aku bikin frekuensi yang misalnya 103,1 gitu. Ternyata udah ada isinya tetap nggak boleh ya kayak gitu. Yang udah ada nggak boleh digeser ya. Semua ada ketentuannya. Ketentuannya, ada mekanismenya seperti itu. Kayak Gen FM dapat 103,1 ya sudah menjalani proses. Sehingga dapat frekuensi di sekian seperti itu Mbak.
Itu berapa lama sih kok saya dengar-dengar kemarin kalau bikin frekuensinya kita tuh lama loh lumayan izinnya. Sebentar, berapa lama itu biasanya ngabisin waktu berapa lama untuk itu izinnya? Sebenarnya kalau proses izin itu cepat. Ini kan karena persyaratan yang Belum dilalui penuh ya? ini yang perlu waktu gitu. Oh, Kalau dari kita dari Kominfo cepat sebenarnya. Apalagi sekarang dengan tren perizinan one day service. Kalau itu perlengkapan persyaratan sudah lengkap. Oh, lewat online tadi udah Ya, beres online, harusnya beres, ya. one day service gitu. Oh, baiklah. Jadi yang ribet tuh sebenarnya kita sendiri ya. Kalau tadi kita ngobrolin banyak banget seputar frekuensi radio gitu kan, barengan sama Balmond. Emang harus diberesin nih kalau ilegal. Apalagi kalau kamu pengen bikin frekuensi gitu kan. Kalau tadi udah radio, sekarang kita ke TV deh. Ini kan udah TV digital ya eranya kan ya. Nah, kira-kira ikutan juga ngatur-ngatur untuk TV digital nggak? Oh, pasti jelas. Itu tugas fungsi Balmond itu memastikan pemancar televisi kalau konsentrasi di TV digital itu penyedia MOOC. Penyedia MOOC itu kan menggunakan frekuensi. Nah, kami tugas Balmond memastikan apakah parameter teknisnya itu sudah sesuai atau tidak. Jangan sampai nanti mengganggu frekuensi yang lain. Nah, itu tugas Balmond itu. Itu kan tiap daerah kan beda-beda ya kalau untuk itu ya, Mas, TV digital atau sama aja kalau kayak frekuensi itu ngurusinnya kemana tuh? Untuk TV-TV lokal mungkin kali ya? TV lokal maupun TV digital sama aja. Jadi tugas fungsi Balmond itu semua yang menggunakan frekuensi itu tugas fungsinya Balmond. Oke, tapi sejauh mana sih Balmond ini ngurusin untuk frekuensi baik itu radio atau mungkin TV gitu? Atau ada bagian Balmond cuma awalnya aja mau bikin frekuensi bolehlah gitu, nanti dibantu. Tapi kalau pengaturannya misalnya apa-apa oke Balmond, tapi setelahnya sanksinya seperti apa segala macam udah lepas dari Balmond, diurusin sama bagian lain gitu. Termasuk terkait dengan penertiban itu kan Balmond. Sanksinya penyidiknya juga dari Balmond. Jadi kalau ada sanksi pelanggaran itu sanksinya yang nyidik juga dari Balmond. Jadi Balmond ini tidak hanya melakukan monitoring, juga melakukan penegakan hukum. Jadi ditegesin juga sama Balmond. Iya, nah, seperti itu. Kalau misalnya nih V contohnya nih udah nih kena teguran ya karena kena sanksi gitu, karena frekuensinya ilegal misalnya. Terus one day udah menuin syarat, itu masih bisa pakai yang pengajuan lagi atau namanya udah ke blacklist dari Balmond. Ini udah blacklist aja kemarin bikin masalah gitu. Ya kalau yang penting kalau sudah ngurus izin sesuai dengan peruntukannya ya kita berikan untuk mengudara seperti itu. Aman ya, asal semuanya sesuai aturannya gitu ya. Nah ini sekarang tadi pertanyaannya gini, V itu ingin tahu karena kalau ngomongin Balmond, ngomongin bagian dari pemerintahan gitu kan, kok kayaknya terlalu mature semua gitu yang di sini kan. Kira-kira banyak anak mudanya juga nggak? Apalagi kan era digital nih sekarang. Nah ini kan banyak yang udah lulus mungkin mau magang mau apa gitu. Kalau di Balmond open nggak sih kayak gitu? Mas Hendri. Oke, jadi Balmond Surabaya insya Allah open, Mbak. Jadi kami hampir separuh itu diisi oleh kaum muda. Terus yang kedua masalah misal mau magang itu kami open. Kami sudah beberapa kali kok menerima teman-teman mahasiswa yang magang di sini dari beberapa universitas di Jawa Timur. Ya kami sih open. Jadi open ya, nggak menutup kemungkinan. Nah, kalau sekarang kan udah kita ngomongnya digital, walaupun memang udah open dari kemarin kalau frekuensi dari 2018 malahan. Nah, digital sekarang ini apa yang dilakukan, manuvernya seperti apa Balmond di era digital? Oke, jadi Mbak, kita coba menyesuaikan lah dengan era digital ini dengan memanfaatkan media digital yang ada ya, baik di IG, di Facebook, di YouTube, dan kita juga punya call center. Jadi IG kami ya, IG kami di balmond.surabaya. Terus Facebook Surabaya ya, bukan Surabaya ya? Bukan, Surabaya. Surabaya, Facebooknya di balmond.surabaya juga. YouTube-nya di Balmond Surabaya. Bikin YouTube juga ada ya. Itu kalau misalnya pengen nanya-nanya seputar Balmond, misalnya saya mau magang nih atau saya mau apa, itu bisa lewat fast respon juga. Maksudnya ada yang ngurusin ya?
Ada, untuk Mbak. cepet ya. Heeh. Oke. Kita ada tim tersendiri untuk yang memanage media sosial kami. Oh oke, baik. Ini karena mungkin Sobat Gen kemarin-kemarin pingin tahu, banyak yang tanya Balmon ini apaan sih, udah dijelasin ya. Sekarang mungkin apa yang mau disampaikan untuk kita biar lebih kenal sama Balmon? Ada dari Mas Priyadi atau Mas Hendri ada yang mau disampaikan buat Sobat Gen? Jadi Balai Monitor ini adalah institusi pemerintah yang insya Allah open baik untuk berkonsultasi baik secara fisik maupun secara online. Jangan segan-segan ketika memiliki pertanyaan ataupun bentuk masukan lain untuk Balmon Surabaya. Kami sudah punya loket, silakan datang. Oke, kalau mau bikin frekuensi udah gampang juga, tadi online juga bisa, one day service loh, luar biasa. Iya, Mbak. Iya. Ada lagi? Saya hanya berpesan kepada masyarakat khususnya pengguna frekuensi, tolong pergunakan sesuai dengan kedudukannya agar tidak mengganggu frekuensi yang lain. Apabila ada hal terjadi terkait dengan pengguna frekuensi, silakan datang di ruang pelayanan kantor Balmon kelas 1 Surabaya. Oke, ini sebenarnya sanksinya sampai berapa tahun sih kalau misalnya melanggar? Boleh tahu nggak sih kalau misalnya melanggar gitu yang benar-benar? Kalau melanggar sampai 4 tahun penjara, itu kalau sifatnya pidana. Oke. Apalagi itu bersentuhan dengan keselamatan. Nah itu pasti pidana itu. Oke, waduh Sobat Gen agak serem juga ya, walaupun ini hanya seputar frekuensi. Oke deh, anyway tadi udah lengkap kejawab, mungkin nextnya kita bakal jalan-jalan lagi ya ke Balmon lagi ya. Terima kasih banyak untuk waktunya. Nah Sobat Gen, udah jalan-jalan kan, udah ngeliat semua sisi-sisinya kan. Makanya kalau pingin tahu lebih jelasnya seputar frekuensi, terus udah gitu kamu yang suka berik-berikan kayak gimana, semuanya tuh ada aturannya, nggak sembarangan ya. Makanya kalau pingin tahu lebih jelas, itu tadi hubungin langsung ke Instagramnya Balmon, ke Facebook, terus kamu cek lewat YouTube-nya juga. Jangan lupa follow kita juga ya kan. Jalan-jalan pelesiran, mana lagi ya besok? Ikutin terus.